Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tempat Belajar. Pada video kali ini kita akan bahas lanjutan yang kemarin, yaitu pembahasan soal P3K Matematika khusus yang guru SMP ya. Ini yang part 2. Jadi yang belum nonton part pertamanya silahkan dilihat part pertamanya dulu ya, baru lanjut ke part 2. Nah, kita langsung saja untuk part 2 ini kita ke soal nomor 6. Sebuah bak mandi kosong diisi air dari keran. Jika debit air keran 12 liter per menit, berapa volume air dalam bak setelah diisi selama 15 menit? Jadi teman saya yang ikut tes P3K kemarin, ada yang ditanya tentang volume air ya, air bak ya. Jadi teman-teman belajar bentuk soalnya seperti ini. Jawaban. Nah, di sini ada debit air, kemudian ada waktu, yang ditanya volume. Jadi kita harus tahu dulu volume sama dengan debit dikali waktu ya. Jadi ini volumenya. Yang ditanyakan volume ya, volume air. Jadi volume sama dengan debit dikali air. Debitnya berapa, teman-teman? Debitnya di sini udah diketahui, yaitu 12 liter. Jadi 12 dikali T itu waktu ya, waktunya 15 menit. Jadi kali 15. Volume sama dengan 12 dikali 15 sama dengan 180. Jadi ini udah selesai ya. Jadi volume air dalam bak setelah diisi selama 15 menit yaitu 180 liter. Oke ya, mudah ya. Yang penting kita tahu ininya. Jadi kalaupun ditanya waktu, ditanya debitnya, kita udah tahu rumusnya. Lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Pak Burhan seorang pedagang beras. Ia membeli beras sebanyak 5 karung. Tiap karung berisi 50 kilo beras. Beras tersebut dikemas ulang dalam kemasan 10 kilo sebanyak 9 karung. 5 kilo sebanyak 20 bungkus. Dan sisanya dikemas dalam kemasan 3 kilo. Beras dalam kemasan 3 kilo sebanyak titik-titik kemasan. A25, B20, C15, D10, E5. Nah, kita lihat dulu kalimat yang pertama. Pak Burhan seorang pedagang beras. Ia membeli beras sebanyak 5 karung. Nah, ini berasnya ada 5 karung. Nih, tiap karung berisi, kita lihat lagi kalimat yang kedua. Tiap karung berisi 50 kilo beras. Nah, sedangkan ini 5, berarti tinggal dikali 50. Kan ada 50, ada 5 karung. Satu karungnya isinya 50. Jadi total semua beras Pak Burhan itu jadinya 250 kilo ya. Ini total semuanya ya, total semua beras Pak Burhan. Nah, kemudian beras ini dikemas ulang menjadi 10 kilo. Nah, 10 kilo ini ada 9 kemasan ya, 9 bungkus ya, bukan karung ya. Kalau karung kan kalau karung tadi kan isinya 50 kilo. Nah, 10 kilo itu 9 bungkus. Berarti kali 9 nih. Kali 9. Jadi 90 kilo. Kemudian dikemas lagi 5 kilo sebanyak 20 bungkus. 5 kilo sebanyak 20 bungkus. Jadi ini 100 kilo ya. Dan sisanya dikemas dalam kemasan 3 kilo. Nah, sisanya berapa nih? Supaya kita tahu sisanya itu kita bagi ke dalam kemasan yang 3 kilo. Nah, cara mencari sisanya, total semuanya 250 kilo dikurangin 90 dan 100 kilo. Berapa teman-teman? 60 kilo ya. 60 kilo. Ini dikurang ya. Nah, kalau udah dapat 60 kilo, berarti kita bagikan ke dalam kemasan yang 3 kilo. Dapatnya berapa banyak? Ya, 60 kilo dibagi 3 kilo. Nah, dapat berapa bungkus tuh? 20 ya, 20 bungkus.
Mudah ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, ada 20 kemasan atau 20 bungkus. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, ini nih yang pasti keluar perbandingan umur ya. Ini umur. Perbandingan umur ini pasti keluar di setiap tes CPNS, tes P3K dan lain sebagainya, terutama tes P3K guru matematika. Nah, untuk guru matematika itu biasanya yang lebih hots lagi. Kalau misalnya CPNS itu kan di SKD ya, di dasar, berarti biasanya perbandingannya tidak terlalu rumit ya. Kalau pada guru matematika otomatis soalnya lebih berpikir tingkat tinggi lagi. Oke, kita lanjut, langsung saja kita bahas. Pada tahun 2017 umur hari adalah 5/8 tahun, 5/8 umur Sari. Sewindu yang lalu, umur Sari adalah 2 kali lipat umur Hari. Perbandingan umur Hari dan Sari pada tahun 2033 adalah, jadi teman saya kemarin pada tes P3K ada bentuk soalnya seperti ini ya, perbandingan umur, kemudian ada yang ditanya 2 tahun kemudian umurnya berapa, kemudian 10 tahun yang lalu umurnya berapa. Nah, kalau ini kan yang kemudian ya perbandingan umur Hari dan Sari pada tahun 2023, sedangkan sekarang baru umurnya 2017 kan yang sekarang ini. Nah, sedangkan ini ada sewindu yang lalu. Sewindu yang lalu berarti 8 tahun yang lalu ya, karena sewindu itu 8 tahun. Itu juga harus kita ingat. Nah, langsung saja kita ke jawaban atau pembahasannya. Kita lihat kalimat yang pertama. Di kalimat yang pertama itu umur hari, kita misalkan ya, umur hari sama dengan H, kita singkat ya simbolnya. Kemudian Sari sama dengan H. Nah, ini umur hari 5/8 umur Sari, berarti hari sama dengan 5/8 S ya. Ini S ya, ini 5. Kemudian kalau udah bentuknya gini, kita bisa ubah atau S sama dengan 8H/5. Ya, kita ubah ya, S-nya yang di sebelah, kita pindahkan. Oke. Kemudian ini udah kalimat pertama. Kalimat kedua, sewindu yang lalu umur Sari 2 kali lipat umur Hari. Berarti sewindu yang lalu, kalimat kedua lagi, ini kalimat 1. Kalimat 2. Kalimat yang kedua itu umur Sari 8 tahun yang lalu. Nih ya, sewindu yang lalu umur Sari dikurang 8 karena sewindu yang lalu. Berarti umur Sari sewindu yang lalu itu sama dengan 2 kali umur Hari. Nah, umur Hari juga dikurangin 8. Karena apa? Karena sewindu yang lalu, bukan yang sekarang. Oke? Jadi ini jangan terkecoh ya. Bukan sewindu yang lalu umur Sari sama dengan 2 kali lipat umur Hari. 2 kali H saja salah. Jadi harus dikurangi 8 juga. Karena kan sewindu yang lalu. Jadi dua-duanya 8 tahun yang lalu. Nah, ini kalimat kedua. Kemudian kalimat ketiga, perbandingan umur Hari dan Sari. Perbandingan kalimat ketiga. Perbandingan umur Hari dan Sari tahun 2033. Nah, perbandingannya itu berarti berapa tahun tuh jarak antara 2033 ke 2017 atau 2017 ke 2023. Supaya mudah kita kurangin 2033 dikurangi 2017 itu 16 ya. Jadi 16 tahun tuh bedanya. Nah, berarti perbandingan umurnya
tahun 2003 kan berarti umur hari, ini hari dan Sari ya, perbandingannya berarti H per S, tapi 16 tahun kemudian berarti ditambah 16, ini juga ditambah 16 tahun kemudian berapa umur mereka, supaya kita dapat perbandingannya. Caranya yang pertama itu yang dikerjakan dari yang kedua ya, yang kedua ini, yang kedua itu S dikurang 8 sama dengan 2 dikali H dikurang 8. Nih, semoga teman-teman bisa paham ya. S dikurang 8 sama dengan ini 2 kali H, 2H, 2 kali negatif 8 ya, negatif 16. Kemudian S sama dengan 2H min 16 tambah 8. 8-nya kita pindahkan. S sama dengan 2H min 8 ya. Nah, sekarang S-nya udah dapat 2H min 8. Kita substitusikan kalimat pertama nih, kalimat pertama ke kalimat 1 kedua, ke kalimat kedua ya maksudnya ya. Nah, kalimat keduanya kan yang udah jadi kayak gini kan, udah jadi S sama dengan 2H dikurang 8. Nah, substitusikan kalimat pertama. Kalimat pertama ini ke kalimat kedua yang S ya. Kita masukkan yang S. S sama dengan 8 per 5 H. Ini ya S-nya ya. S-nya ini 8 per 5 H sama dengan 2H dikurang 8. H sama dengan ini 5-nya pernya kita pindahkan ke sebelah, jadi 8H sama dengan 2H dikurang 8. Ini 5-nya kita pindah jadi dikali 5 ya. Oke, 8H sama dengan ini kalikan, ini jadi 10H. 8 kali 5 40 ya. Yang sama-sama H kita pindahkan ke sebelah kiri ya. 8H ini negatif 10H sama dengan negatif 40. Negatif 2H sama dengan negatif 40. Ini teman-teman pasti udah tahu ya jalannya. Jadi lanjut saja. H sama dengan negatif 40 per negatif 2. H sama dengan 20. Jadi kita udah dapat umur hari sekarang itu adalah 20 tahun. Jadi umur hari sekarang 20 tahun. Nah, sekarang kita cari yang umur Sari. Ya, yang umur Sari sekarang kita masukkan umur Sari nih. Umur Sari. Nih, Sari sama dengan 8 per 5H. Kita masukkan yang umur ini ya, hari ini ya ke Sari. Umur Sari S sama dengan 8 per 5H. S sama dengan 8 per 5, umur harinya 20 ya. 20. S sama dengan ini bisa kita coret, ini 1, ini 20 bagi 5, 4. Berarti 8 kali 4, 32. Jadi umur Sari 32 yang sekarang ya. Umur hari 20. Nah, bagaimana tahun 2033, 16 tahun kemudian? Berarti kita masukkan ke rumus yang ini. Nah, rumusnya kan H plus 16, umur hari 16 tahun kemudian dan umur Sari 16 tahun kemudian. Perbandingannya ya. Berarti umur hari 20 ditambah 16, umur Sari 32 ditambah 16 sama dengan 36 per 48 sama dengan, sederhanakan ya. Dan 6 dengan 48 ini sama-sama dibagi 6, coba bagi 6 ya.
bagi 6, 36 bagi 6, 6. 48 bagi 6, 8. 6 per 8 masih bisa disederhanakan tidak? 6 per 8 ini masih bisa disederhanakan jadi 3 per 4. Jadi perbandingannya 3 per 4. Ada tidak jawabannya 3 per 4? Jawabannya yang A ya, 3 per 4. Ini kan sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Ini masih bisa disederhanakan? Tidak bisa lagi. Berarti jawabannya 3 per 4 saja. Ini ya teman-teman agak rumit. Jadi kita harus paham soalnya. Setiap kalimat-kalimat soalnya kita harus paham. Supaya jawaban kita itu nyambung. Ya, kalimat pertama, kalimat kedua itu tetap harus nyambung. Oke? Nah, lanjut soal nomor 9. Ini udah diketahui semestanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. P-nya A, B, C, D, I, K. Q-nya D, E, F, G, I, K. R-nya C, D, G, H, J. Hasil dari P dikurang Q irisan R komplement. Nah, itu gimana tuh? Kalau ini himpunan ya, materinya tentang himpunan. Jadi materi ini juga ada nih, ada ditanya selisih, ada irisan, ada komplement. Nah, lengkap di sini nih. Gimana caranya? Cara mudahnya kita buat dulu, kita sajikan bentuk ini ke dalam diagram Venn supaya lebih mudah ya teman-teman. Kalaupun teman-teman tidak mau masukkan ke dalam diagram Venn, kita cari dulu deh yang ini, P dikurang Q dulu. P dikurang Q. Ini kan selisih ya. P selisih Q. Nah, caranya P selisih Q atau P dikurang Q itu pada himpunan ini merupakan anggota P tapi bukan anggota Q. Nah, anggota P tapi bukan anggota Q. Anggota P kan di sini ada A, B, C, D, I, K. Anggota Q ada D, E, F, G, I, K. Berarti udah pasti bukan anggota Q. Ini berarti bukan. Nah, berarti isinya ada di P. Kita lihat di Q ini ada yang sama di P, ada tidak yang sama di P. Kalau ada yang sama berarti dia tidak termasuk karena tidak boleh yang anggota Q, anggota Q. Nah, ini ada D dan ada IK. Berarti anggota P yang D, IK ini tidak boleh masuk karena ini termasuk anggota Q. Berarti ini sama dengan ABC saja ya. ABC karena D ada di Q, I ada di Q, K ada di Q. Sedangkan di sini kan hanya anggota P tapi bukan anggota Q. Jadi hanya isinya A, B, C. Nah, kalau ini udah dapat, kita cari R komplement. R komplement baru kita cari semuanya, baru kita cari irisannya. R komplement. Nah, kalau komplement ini adalah himpunan semesta. Kalau komplement selain R, himpunan semesta tapi selain R ya. Celain, ingat komplement itu celain R ya. Komplement R komplement itu adalah celain R. Jadi di sini kan ada semesta nih, ada semuanya. Selain R di sini ada C, D, G, H, J. Berarti yang bukan C, D, G, H, J itu C, D, G, H, J. Nah, yang bukan R itu isinya yang R yang ada di R itu tidak termasuk. Itu ya komplement ya. Sebenarnya saya mau jelaskan cuma takut durasinya terlalu panjang. Jadi saya langsung saja. Berarti C, D, G, H, J ini tidak termasuk ya kalau yang ditanya R komplement. Jadi jawabannya adalah A, B, C. C-nya tidak ya. C, D, G, H, J. C-nya tidak. Jadi ini bukan C tapi E. Kemudian F,
kemudian I, kemudian KLMN. Oke. Jadi kita cari di semesta tapi yang bukan R ya, selain R. Ingat komplement itu lambangnya C, celain, anggap saja celain R, selain R ya teman-teman. Oke, teman-teman kalau jawabannya berbeda dengan saya boleh dikoreksi ya, silahkan di kolom komentar. Kemudian kalau udah dapat ini kita cari irisannya. Irisan dari P dikurangi Q sama dengan bukan sama dengan irisan R komplement. Ulangi ya. Maaf nih tulisan saya nih agak nggak bagus ya. Nah kita cari nih, ini sama dengan A, B, C irisan A, B, E, F, I, K, L, M, N. Nah, ingat teman-teman, kalau irisan itu yang sama. Kalau gabungan semuanya. Jadi, irisan itu hanya kita lihat yang sama antara ini dan ini. Yang mana yang sama? A ada. Kemudian B ada tidak? B ada. C ada tidak? C tidak ada. Yang lainnya tidak ada karena di sini hanya ABC. Berarti jawabannya adalah A, B. Oke. Jadi P selisih Q irisan R komplement itu jawabannya adalah AB ya. Jadi nanti kalau misalnya ada A-nya AB, B-nya ada A, B, C, D, E. Nah itu kan ada ya pilihan-pilihannya biasanya A, B, C, D, E. Ini ada 5 opsi. Nah opsinya kalian pilih yang jawabannya A, B. Oke. Soal terakhir pada part ini 10, soal nomor 10. Ini mungkin sampai di sini dulu ya part 10-nya. Part 2-nya sampai soal nomor 10. Berikutnya nanti kita akan kasih soal di part 3. Langsung saja kita bahas nomor 10. Dari hasil pendataan wali kelas, terdapat 24 peserta didik pernah berwisata ke kota Bandung dan 16 peserta didik ke kota Surabaya. Jika terdapat 40 peserta didik dalam kelas dan 5 peserta didik yang belum pernah berwisata ke kedua kota tersebut, banyak peserta didik yang pernah berwisata ke kedua kota tersebut adalah berapa peserta didik? A5, B8, C10, D12, E15, D12 dan E15. Nah, jawaban seperti ini juga sering keluar pada saat tes apa saja ya, apalagi yang berkaitan dengan matematika, dengan guru matematika atau olimpiade matematika dan lain sebagainya. Ini pasti keluar soal tentang himpunan. Nah, kalau soal seperti ini, cara mudahnya kita sajikan dengan diagram Venn ya, teman-teman. Cara buat diagram Venn, jangan sampai lupa, kita buat dulu kotaknya. Kemudian ini ada semesta. Kemudian ini anggap saja bagus ya, karena saya sambil merekam nih teman-teman. Nah, ini ada berwisata ke kota Bandung, ini B, kita misalkan B, kemudian ke kota Surabaya. 24 kita lihat dari yang pertama, 24 peserta didik pernah berwisata ke kota Bandung, ini 24. Kemudian 16 peserta didik ke Surabaya, berarti sini 16. Jika terdapat 40 peserta didik, berarti semestanya 40, total semuanya 40 peserta didik. Dan 5 peserta didik yang belum pernah berwisata ke keduanya. 5 peserta didik berarti di luar ya, kan tidak termasuk ke sini, wisata ke Bandung dan ke wisata Surabaya, berarti dia di sini. Ini tidak pernah berwisata ke keduanya. Yang ditanya banyak peserta didik yang pernah berwisata ke kedua kota tersebut adalah, berarti yang ditanya sini, yang di tengah-tengah, pernah ke Bandung dan ke Surabaya.
Berarti ini kita misalkan dengan X. Kita jumlahkan dulu 24 ditambah 16 ditambah 5. Berapa ini teman-teman? 24 tambah 16 40, 40 tambah 5 45. Sedangkan jumlah semua muridnya kan hanya 40. Berarti 45 dikurang 40 sama dengan 5 orang. Nah, 5 peserta didik yang di sini yang pernah ke Bandung dan ke Surabaya, yang pernah ke kedua kota tersebut. Jadi jawabannya adalah yang A. Teman-teman koreksi lagi ya, siapa tahu jawaban saya ada yang keliru atau saya salah dalam penyampaian juga boleh. Kemudian saya mohon maaf kalau tulisan saya agak kurang jelas atau gimana. Saya mohon kalau ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa supportnya di channel Tempat Belajar dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tahu video-video selanjutnya dari kita. Kemudian jangan lupa di like semua video. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, kemudian di share untuk teman-teman yang lain supaya manfaatnya lebih banyak. Oke, hanya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.